Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan, saya Destriana Prastica, NIM 24016402280 akan mempresentasikan topik 1 aksi nyata pembelajaran sosial emosional dengan dosen pengampu Dr. Eko Suroso, MPD. Pada topik ini, mahasiswa diminta untuk melakukan simulasi pembelajaran. Selanjutnya, mari kita simak bersama simulasi pembelajaran yang telah saya terapkan di kelas 8 SMP Negeri 1 Purwokerto. Di sini saya menyampaikan tentang materi artikel ilmiah populer.
dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya saya akan mengulas tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam kelas tersebut. Yang pertama yaitu aspek kesadaran diri. Aspek kesadaran diri terdapat pada aktivitas seperti mengucapkan salam dan menjawab salam serta berdoa bersama. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat mengelola emosi mereka dengan baik, serta dengan berdoa peserta didik akan berkurang kecemasannya serta lebih tenang pikirannya. Karena yang perlu kita ketahui bahwasanya sebelum melakukan sesuatu kita harus berserah diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita sampaikan atau apa yang kita lakukan diberikan kemudahan serta kelancaran. Selanjutnya adalah aspek manajemen diri. Aspek ini dilakukan dalam aktivitas mengecek kehadiran peserta didik serta pada kegiatan apersepsi seperti pemberian pertanyaan pemantik. Dengan hal ini, peserta didik dapat memahami serta merespons kebutuhan emosional mereka sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang mendukung perkembangan emosional mereka. Selanjutnya, di dalam pembelajaran tentunya terdapat aktivitas penugasan baik mandiri maupun berkelompok. Nah, aktivitas-aktivitas ini diharapkan mampu untuk mengembangkan kesadaran dan keterampilan sosial emosional peserta didik dalam bekerja, menyelesaikan tugas maupun berdiskusi dengan teman-temannya. Hal ini penting untuk diterapkan kepada peserta didik karena nantinya ketika mereka semakin tumbuh dewasa dan mereka akan terjun di dunia masyarakat maupun dunia kerja, hal-hal ini, kesadaran sosial dan keterampilan sosial akan sangat berguna bagi mereka. Karena esok mereka akan bekerja dalam sebuah tim dan mereka tidak akan bekerja secara mandiri karena saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya saya melakukan kegiatan ice breaking atau pendinginan ketika peserta didik merasa lelah ataupun merasa malas saat pembelajaran. Hal-hal ini dilakukan agar peserta didik dapat mengambil keputusan dan mengelola emosi mereka dengan baik, serta ketika diberikan penugasan, mereka dapat menentukan pilihan yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat penting karena peserta didik tidak hidup sendiri. Mereka hidup dalam lingkungan sosial di mana mereka akan saling berinteraksi satu sama lain. Sehingga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini sangat-sangat penting untuk diterapkan dan dipelajari oleh mereka. Terakhir adalah aspek kesadaran diri dan manajemen diri dilakukan pada aktivitas pemberian umpan balik, lalu mengucapkan salam dan doa bersama untuk mengembangkan kesadaran diri mereka serta pengelolaan diri yang positif bagi mereka. Teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan maupun tanggapan, saya persilakan. Saya ingin bertanya. Baik, silakan. Perkenalkan, saya Itiari Kusuma, NIM 240-164-0328. Hal yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa menurut Mbak Destri pengecekan kehadiran atau presensi peserta didik termasuk dalam komponen manajemen diri. Terima kasih. Selanjutnya untuk penanya yang kedua, Mbak Anggun silakan. Baik, terima kasih Mbak Destri. Ya. Saya Guru Agung Priyanti, NIM 240-160-297. Pertanyaannya dalam video pembelajaran yang sudah saya
Yang pertama pertanyaan Mbak Ihti, yaitu mengapa pengecekan kehadiran termasuk ke dalam komponen manajemen diri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya manajemen diri itu sesuatu hal yang sangat penting berkaitan dengan pengelolaan diri peserta didik tentunya. Hal ini karena aktivitas kehadiran peserta didik berkaitan dengan tanggung jawab pribadi peserta didik. Kehadiran di kelas mencerminkan kesadaran diri dan tanggung jawab peserta didik terhadap kewajiban mereka dalam proses belajar mengajar di sekolah. Peserta didik yang terbiasa hadir tepat waktu atau tidak membolos, berarti mereka telah belajar tentang pentingnya manajemen waktu, pengelolaan waktu dengan baik, serta bagaimana mereka mengetahui konsekuensi dari adanya kehadiran maupun ketidakhadiran mereka. Dan yang terpenting yaitu adalah mereka itu menunjukkan komitmen mereka dalam belajar di sekolah. Yang kedua yaitu tentunya pengelolaan waktu dan disiplin diri. Kehadiran berkaitan dengan bagaimana peserta didik dapat mengelola waktu dengan baik. Ketika peserta didik dapat mengelola waktu dengan baik, maka hal-hal lain pun akan mengikutinya. Contohnya ketika peserta didik akan berangkat sekolah, mereka akan bangun lebih pagi lalu menyiapkan apa saja keperluan-keperluan yang akan dibawa ke sekolah. Itu sudah termasuk dalam komponen manajemen diri. Lalu selanjutnya mereka datang tepat waktu ke sekolah, mereka belajar disiplin terhadap diri mereka sendiri. Yang ketiga yaitu bagaimana contoh penerapan di sekolah. Nah, teman-teman, di awal pembelajaran, guru biasanya melakukan presensi atau mengecek kehadiran peserta didik. Hal ini penting karena dengan melakukan presensi atau menanyakan kehadiran peserta didik, mereka akan berpikir bahwasannya, oh iya, kehadiran saya di sini penting, berarti, bermakna tidak hanya bagi saya tetapi bagi guru juga. Peserta didik melaksanakan tanggung jawabnya dan amanahnya dari orang tua mereka. Seperti itu. Selanjutnya guru bisa menanyakan apa sih hal-hal yang membuat peserta didik itu bersemangat untuk datang ke sekolah. Lalu selanjutnya bisa juga bertanya mengapa apa yang membuat mereka biasanya tidak hadir atau membolos. Seperti itu. Nah, demikian Mbak Iti, apakah Iya, sudah puas. Terima kasih Mbak Destri. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Mbak Galuh, saya akan berusaha menjawabnya, yaitu dalam aspek PSE atau pembelajaran sosial emosional yang paling sulit diterapkan dalam proses pembelajaran dan bagaimana strategi untuk mengatasinya. Nah, bagi saya aspek pembelajaran sosial emosional yang cukup sulit untuk diterapkan adalah manajemen diri. Karena masing-masing individu itu berbeda-beda dalam mengelola dirinya ataupun mengatur dirinya. Kita tidak bisa terus-menerus atau selalu harus menyetir peserta didik karena mereka punya pendiriannya sendiri. Nah, selanjutnya hal-hal ini dikarenakan peserta didik pada usia sekolah menengah pertama, yaitu mereka berusia remaja, di mana mereka belum dapat mengontrol emosinya dengan baik atau emosinya masih belum stabil. Nah, sehingga mereka akan merasa mudah marah, mudah tersinggung, bahkan malas saat mengikuti pembelajaran. Hal-hal itulah yang membuat mereka belum bisa mengatur perasaan mereka, belum bisa mengelola diri mereka dengan baik. Selanjutnya mereka masih sulit untuk mengatur waktu. Mereka belum bisa membagi waktu antara belajar dengan bermain serta membedakan mana yang serius, mana saatnya untuk serius dan saatnya untuk bercanda. Selanjutnya yaitu tentunya karena pengaruh lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan pergaulan. Hal itu sangat mempengaruhi mereka. Contohnya, ketika peserta didik di rumah memiliki masalah, lalu ada beberapa peserta didik yang belum dapat mengontrol emosi mereka, maka akan terbawa dalam pembelajaran di sekolah. Nah, bagaimana hal-hal atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, yang sudah
memberikan contoh yang baik, maka peserta didik akan meniru, karena peserta didik itu akan mudah meniru daripada hanya mendengarkan teori saja, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah membuat aturan atau kesepakatan kelas sehingga mereka akan dapat belajar disiplin dan mengetahui apa saja hal-hal yang harus dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas dan porsinya. Nah, selanjutnya adalah tentunya tidak lupa untuk memberikan apresiasi maupun penghargaan kepada peserta didik bagi mereka yang contohnya dapat mengerjakan tugas tepat waktu atau mengumpulkan tugas, lalu menghargai teman, dapat menjawab pertanyaan guru dan hal-hal kecil lainnya. Hal itu akan memberikan motivasi dan semangat bagi peserta didik tentunya, dan membangun kesadaran emosional mereka serta manajemen diri mereka agar lebih baik. Nah, yang paling penting adalah melakukan refleksi atau introspeksi diri. Peserta didik itu diajari atau diberitahu bagaimana cara merefleksikan diri setelah belajar maupun introspeksi diri baik di sekolah ataupun di rumah. Hal itu sangat penting untuk mengetahui hal-hal apa saja yang masih menjadi kekurangan peserta didik atau hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam diri peserta didik. Nah, demikian teman-teman apa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri dengan sebuah pantun, membeli ikan di warung Bu Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.